Assalamualaikum putra ngan putri dengar hai aki warih ngan kaum si kurang 7 bacud lon rawi masa Yahudi duk rumah gudung urang lam kampung asa wadum se'i jarawangan kaki di boh lam pasung terus kedeh dibawa lari ngan kabel besi urang dihukum. Maka padi saya rusak semacam ini, Pak. Waktu itu saya, orang kami itu pengungsi di orang kami di Brunon. Maka padi saya dimakan tikus semacam ini. Begitu dom dicabut, ya masyarakat udah agak tenang lah, karena tantranya nggak ada lagi di sini. Tahu-tahu, ya di tentaranya masuk lagi kampung. Nah, jadi waktu tentara masuk kampung, ya masyarakatnya kan kaget ya. Apa ini lagi? Apalagi kita dengar pembunuhan di sini, penembakan di sana di situ kan, masyarakat kan udah takut ya. Sampai musinya, ya orang udah keluar dari rumah semua, udah kumpul barangnya bawa barangnya di dalam karung. Lihat baju pun orang itu udah takut, masyarakat. Itu siapa itu sih? Wah, tentara tuh. Tentara? Iya. Orang itu udah siap-siap itu. Udah siap-siap untuk berangkat. Bagaimana ini? Udah sibuk lagi orang. Masyarakat itu, masyarakat kami. Mengungsi kita di Brunon, di masjid Abu Daud Rais. Sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami membawa dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, maka beliau wajib taat kepada Allah. Tentara gede kamu ya. Yang kedua, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bina beliau dalam ibadah saudara beliau iaitu Sering. Di pengungsian kira-kira udah 2 minggu lah Pak. 2 minggu udah. Terus, kalau udah aman baru kembali kami Pak. Nanti takut juga itu dulu kan. Karena di Gempang banyak yang orang kehilangan seperti Usman Nama, sampai sekarang tak kemana bawanya. Maka kalau orang kampung itu semua takut semua abri. Takut semua abri. Begitu datang abri, orang kampung lari. Begitu datang abri, orang kampung lari. Karena apa? Karena ditangkap dengan nggak ada salah. Asal udah tangkap, dibunuh, dipukul gitu. Habis itu dipijak-pijak saya di depan orang ramai. Di situ, Pak ya? Ditembak di belakang ini. Terus semua segini. Semua segini. Gitu. Ngan iku paro dan balok buruti bekah ngan bibi lekang ngan jantung lage ayuh jipong sinya Ahmad Ali ulai ji sunni lage sumatung. Tiro ini istilahnya kecamatan yang paling pinggir dengan gunung lah istilahnya. Jadi Tiro terdiri dari satu kecamatan, 4 kemukiman. Yang satu kemukiman Tiro, kedua kemukiman Rusip, ketiga kemukiman Daya, yang keempat kemukiman Blangkedah. Dan terdiri lagi Tiro ini 19 desa yang penduduknya setahu saya lebih kurang sekarang sekitar 6.000 jiwa Pak. Dari 91 ke 98 itu masyarakat kita ini, masyarakat Tiro ini istilahnya terasa paling takut Pak.
Waktu pertama masuk tahun 89 itu masuk belum datangnya Saktis. Yang pertama sampai didedakkan senjata di sini di lorong-lorong untuk biasanya keluar orang kampung. Udah itu tahun 90 masuk Saktis ke sini. Nah, jadi masuk Saktis itu tahun 91, jadi kami dengar dan berserta ada orang yang korban dari kampung kami 3 orang. Di awak dan tra pohon bunga maknanya kumpul menasah tu menasah kedai berhabar waktu tahun pemerintahan maknanya dipilih aja min dari berhabar dipilih bapa dia anu 2 bah dia pengklai dicok kerutu itu leh di cia bak muka itu waktu hari dia dicok anu lonang kedua di tipak-tipak leh go lan lium balik-balik nanya kudah je banyak lagai tu tua banyak tipak-tipak ro tu poin nan dia nyai pedai banyak duk lam dia nyai pengklai. Sudah kumpul kemari, panggil satu orang, semuanya masyarakat, laki-laki, perempuan, panggil Tunggu Benseh, Emali, Mazuki, Isa, panggil di proses berisa. Dia berklainya kai berdua dia bagap dia yu awal terus yu awal long kan yu awal long kan hang kuawa udah puan ni kau numpah dan cik kan lako berklai le abah dia. Di sini masyarakat dikumpulkan, suruh duduk semua, yang perempuan sebelah sana, yang laki-laki sebelah sini. Nah itu anggota pikir di jalan kan, di jalan-jalan berdiri di keliling kami. Udah itu panggil Tunggu Benseh yang tertua, Mazuki, Emali, Ali Benseh. Isa apa kebetulan pulang dari kantor dia. Dipanggil di depan pagar. Nah itu dah panggil, udah diperiksa, mukul ya. Dia nya ka yu awal tu kamu mandum, yu awal kamu diterima tu. Setelah itu Pak? Setelah itu Nidor pertama kali siapa Pak? Emali. Ihoi ji kan, dia ni terima aja dikun. Tok mata baik deu udah kun ba anu yang 52 ada lian. Tok mata baik deu udah. Anak putok tiganya anu udahnya itu biar jawang long kulan agamnya. Nya ni cok ja tok le ji, tok le tepai yang kan, tok dia terima lang linyo kono betul. Kambi haju tinu gai. Emali. Isa Mazuki kan anu lan tuha lagi nyanci dihoi Marduki iyo du ono nyang gai du ikun tu mata ana puat tu aja nai tu ot di iem roi itu le gap lom choi jai tu lom nai pagok kan itima lom tinu tu kono thut akabe hinan sama be man dua ni tinu nu gan udi lah Mazuki Tunggu Benseh. Nya thì ibu dua này thì terima anu lang tuha tu betul. Je lang gotnya anu ate pu na sah kai pu here nya baru ya terima 3 truk di culo anu ude lang linyo baru abe. Baik. Tunggu Benseh enggak langsung meninggal. Gimana ceritanya Pak? Sudah itu komandan panggil saya. Orang ini sudah habis, sudah meninggal kan. Katanya suruh angkat ke jenazah, dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Setelah kami angkat ke jenazah, rupanya Tunggu Benseh belum habis. Tahu dia kan, belum habis. Suruh turun lagi ke bawah. Ditaruh lagi. Kai terima tu bude tinu mucap tinu mucap put nu anu bude gop de do anu long the kan la ko ta bo anu keluar. Dia yang ka be tumpam long. Kalau enggak lihat dipukul kami misalnya akan berhadapan sana, suruh duduk orang itu sini,
kami harus paling kemari, lihat ke sana. Ditembaknya di mana, Pak? Kepala. Enggak, tempat ditembaknya di Di mana? sini, Oh, di sini juga. di sini juga. Pasai pegah tolong GBK, padahal apa tolong yang rumah mati sakit. Sakit rumah mati kemudian je tahu. Ibu pegah hai pek tenaga mengada kun mai pokai polan tong juga. Di Zakir itu udah diambil semua Kopassus. Yang ambilnya namanya Pak Pen, Pak. Diambil tanggal 14 bulan 4 1998, Pak. Waktu itu dibawa ke rumah gedung. Udah itu dari situ dibawa lagi ke Harun untuk semuanya. Dari sana katanya orang Jerima bilang sama saya ada di sana kuburannya. Tapi waktu saya cari sama rombongan orang kampung saya cari di sana, udah sampai ke sana rupanya ada pos tempat Kopassus tinggal yang lama itu. Waktu itu ada pos di sampingnya, ada pos marinir, dia baru datang katanya. Tapi nunggu dulu katanya. Pas itu kami nunggu, datang anggota Kapolsek otomobil. Katanya nggak boleh digali. Kami bilang buktinya udah ada, Pak. Di sini katanya. Waktu itu tidak bisa lagi katanya kami gali. Disuruh pulang. Pas itu kami pulang. Nggak balik-balik lagi sana. Ijak dia mesti bu mesti atau di tahun 2 tahun lagi mesti ni an boleh anak belanja untuk ke belanja ke mak mesti pat minta rezeki mak ngai bu mesti ni an wow ni an untuk pat lah mak minta rezeki olah ya lagi ya kerja jam gau mesti Rumah aja dia tahu boleh belanja ke mak duana cuman bu menyan lon mesti nyan tabah daripada orang cik ji paling ji sayang tan belum yang kinan lo yang tabe berai gitu elok pikir nanti tak baru apa jadi tanya mau orang kampung yang mundu nanti Ratno belak ingkot tian Ratno menyu tian bu ini kan mak nyopeng ni mari benar ngambil beri lain mana mak mana tabe punya kanu yang jadi tanya yang mau orang cukup mahanan doa begapi tangan daripada orang cik paling anu ingat yang lebih tahan si punya raya yang mana sama ni paling tahan anunya lagu-lagu itu ada antara ini lo ingat tahan tak yang anunya mana anu lah yang dibalu besi betul tu ditat yang jisian bah elok fikir pakan anu kage yang kawan anu hana pakan anu hana jin mana lebih lagi Enggak tahu. Apa namanya itu enggak tahu. Karena di sini dipikirnya tentara udah sampai gitu aja. Yang kami tahu di sini apa namanya? Operasi Jaring Merah. Yang saya tahu pos yang pertama kalau EST itu posnya Dangki di Pulau Kenari. Dan anggotanya yang dalam ton ataupun pokoknya baton lah gitu kan ada regu dia. Itu rata desa ada, kadang di desa saya ada juga, di Daya Baru ada juga, di Pulau Tambu ada, Labu Adang ada, di Tulsip ada, gitu. Dan yang lain Saktis, kalau Saktis ini cuma di pintu 1. Jadi dulu pintu 1 ini istilahnya yang disebut pintu 1 adalah istilahnya tidak ada lain pintu untuk masuk ke Belang Kedah. Hanya inilah pintu 1. Jadi 91 istilahnya dibikin tempat istilahnya contoh orang-orang yang salah, yang dianggap salah oleh anggota itu dibawa kemari. 1 minggu dibawa ke sini, kami nggak tanya dia apa-apa. Sudah itu dipaksa
untuk saya mengaku beri beras untuk GAM. Dah itu katanya Dangki, betul enggak? Kami kasih enggak Pak. Kalau enggak saya pres kamu nanti katanya. Dah itu saya memang enggak ada. Sudah itu beberapa hari lagi saya dipanggil lagi ke sini. Sudah itu saya direndam di sungai itu selama 2 jam. Dan terendam itu saya jam 5 saya pulang ke rumah. Besok kami datang lagi. Sudah hari itu beberapa hari di sini saya dipanggil ke pintu 1 Pak. Sudah dipanggil pintu 1 3 hari. Sudah 3 hari dipanggil pintu 1. Hari Jumat kami disiksa oleh Kapolsus. Sudah disiksa kami disetrum, dilanjutkan disetrum kami. Sudah itu saya gugur selama 3 bulan kandungan saya. Sudah itu orang itu gugur saya Pak. Besok hari saya gugur. Terus itu sampai seminggu saya nggak lewat lagi ke Pulau Kenari karena saya sakit. Terus itu hampir kami melapor 4 bulan. Berturut-turut kami melapor. Sudah itu Melapor ke sini Bu ya? Melapor ke pos Pulau Kenari ini. Sampai pintu 1 jadi 3 hari saja pintu 1. Sudah strum di pintu 1 3 hari. Balik lagi ke sini ke Pulau Kenari melapor kami 4 bulan. Lebih kurang 4 bulan. Dicabutnya dam baru nggak lapor lagi kami. Dimasukkan kami ke kamar sini. Terus saya didudukin di atas kursi ini. Terus tangan saya diikat ke belakang kayak gini. Sudah diikat ke belakang. Saya terus dipaksa untuk mengaku masalah senjata itu. Tapi saya nggak mengaku juga. Pasangannya nggak lepas. Saya ini dipukul sama rotan gitu. Sampai bau ini tergilir Pak. Terus saya sudah dipukul, diperiksa lagi. Sudah diperiksa berapa kali, memangnya tidak mengaku, terus diperiksa lagi nggak mengaku juga, memangnya kami udah ditelanjangin. Semuanya nih, dari muka ini, baju ini, yang kancingnya ini dibuka semua, terus kain-kain saya dibuang semua gitu. Sama si anggota, si tahanan juga, si Adhar Sulaiman tuh. Udah itu saya disetrum, di tempat kemaluan saya, di perut, di ketiak semua, di netek saya juga. Nah, dimulainya dari kakinya, kedua belah ini diikat sama kawatnya. Terus itu nggak mau juga, terus di netek saya, itu di perut, sama juga di kemaluan saya itu, di ketiak semuanya itu. Tapi saya memang nggak mengaku juga, karenanya nggak ada itu. Diikat pakai apa Bu? Hah? Pakai apa diikat? Distrumnya pakai apa? Pakai apa itu cepitan itu. Di kakinya pakai kawat, yang di badannya pakai cepitan. Udah itu, udah di setrum itu lamanya 3 jam. Kami nggak dapat bantu dari siapapun. Udah itu sudah di kursi ini, udah selesai di kursi ini, memangnya tidak ada kenyataan itu. Terus bawa saya ke WC. Di setrumnya berapa lama Bu? Mungkin ada 3 jam lebih gitu. Dibawa ke kamarnya WC masih dalam keadaan telanjang nih. Dimasukkan ke WC masih tangannya diikat ke belakang. Ya, saya duduk di sini memang. Udah lama 1,5 jam di sini. Masuknya itu wakil dari Pak Makmur itu, Pak Slamet. Siapa Pak Slamet itu? Pak Slamet, wakil komandan dari Pak Makmur itu. Anggota Kopassus juga. Sudah itu saya minta buka tangannya. Sudah dia buka dari kuncinya itu, cari kuncinya, dia buka. Masih badan saya masih telanjang. Sudah itu diambil baju, diambil kainnya saya, dan saya masukin di sini. Sedangkan pulangnya harus dibawa di jalan belakang nih. Jangan ke itu ada pos EST juga 1026 itu. Kalau lewat belakang dia nggak lihat. Makanya saya harus pulang lewat belakang nih. Jam 6 tapi nggak diantar ya. Kenapa harus lewat belakang Bu? Ya jangan dilihat EST itu. Entah apa saya nggak tahu. Mungkin dia malu gitu. Pandangan masalah gitu Pak. Ini berarti tempat penyiksaan gitu. Memang iya kan. Itu dibakar sama massa Pak. Bukan orang desa sini saja Pak. Malah orang-orang dari Bernun, dari kota Sigli itu semua ikut mari Pak. Rame di sini Pak, hampir 500 orang itu Pak. Ngelemparin ini, ada yang bakar itu. Sakit hati Pak melihat ini tempat penyiksaan ini. Udah dianggap rumah maksiat Pak. Allah epolun khalikul bari cukup tad gaji jipoh bangsalun ke urang Jawa bala benebri bedekangan iya bengop ngen gampung. Saya dibawa ke sini Pak, ketuduhan si Pak itu saya sering kasih beras ke Tunku Abdullah Sabing.
maka saya dituduh GBK juga saya. Berapa bambu kau bawa beras, monyet? Kau untuk dulu sapi itu. Saya bilang saya enggak saya bawa Pak, saya enggak saya kasih Pak. Tidak percaya dia, maka saya dipukul saya dengan balok itu berti yang 55 itu. Kadang-kadang saya disiksa malam jam 8 malam, masuk ke air jam 10, air yang di bawah itu. Udah diperiksa, dipukul macam-macam lah kira-kira. Untuk dimasukkan ke sana, ke tempat air, dalam bak air. Itu ada bab tuh, ini bab ini. Nah ini, karena orang kami kan di ikan, di kalungnya sebelah ini kan. Jadi gini, dia. Ini air nih, air. Ini airnya tuh. Udah itu kan diangkat lagi itu keluar kau monyet. Kamu apa itu beruang yang paling besar katanya. Kami beruang katanya. Udah itu dipegang lagi ke bawah itu. Waktu saya enggak hampir berdiri ke sana tuh, jatuh. Oh begini aja. Begini orang kami. Dua-duanya itu karena orang kami diikat itu. Pakai balok ini dipukul di sini, di patalik itu di sini di lehernya tuh. Hampir tuh terbalik dia. Udah tuh dibawa sama air tuh. Di jalan ini tentara itu. Buka bajunya tuh. Ikutnya tentara tuh, ke bawah nih ikut. Pakai pisau tuh di ujung senjata tuh. Ini. Enggak boleh begini. Enggak boleh orang kami begini. Mereka bilang itu 1, 2, 3 itu harus gini. 6. Kalau lampak itu sama ujung senjata tuh. Pakai pisau di ujungnya tuh. Pakai pisau. Waktu saya begini, ujung pisau itu kena nih. Berdarah juga nih. Sama ini. Nggak nemu itu darahnya tuh. Habis kadang-kadang begini orang tuh disuruh support jam lagi. Sudah itu masih ini lagi. Tuh kena saya sini. Hampir saya jatuh begini. Udah tuh nggak ada bicara lagi saya diam aja. Oh monyet katanya, kena lagi saya nih, berdarah sini, berdarah giginya itu. Udah itu tanya sama Bang Talib itu. Kau Talib, apa yang kau kasih ke sama orang GBK itu? Kata Bang Talib, saya nggak ada kasih apa-apa tuh. Saya kasih. Kau bantu GBK katanya. Dipukul Bang Talib ini lagi. Bawa sini saya kan, dibawa ke sini baru dikasih air putih. Dikasih air putih, minum air putih itu. Saya ini udah bengkak semua nih. Hidungnya semacam ini besar nih. Mukanya tuh kembung. Udah buka semua tuh. Kulitnya itu waktu saya bikin begini udah mendedak nih. Udah bisa begini mukanya. Sudah itu diancam lagi sini. Pakai papan di atas. 6 dibai itu dinaikkan atas saya. Tuh 6 dibai itu. Naikkan atas saya. Itu pakai kayu papan itu. Kayu papan. Datang si Pak itu dinaikkan itu orang itu 6 orang sini. Dingejak-ngejak di atas lagi. Nangis juga minta tolong sama Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku. Matikan saya ya Allah. Saya suruhkan mati sama Tuhan. Kalau Tuhanku matikan saya ya Allah. Tidak bisa tahan lagi saya semacam ini. Sudah 25 hari saya kena ancam yang semacam ini. Katanya orang itu, kalau monyet jangan kau bicara begitu. Masalah mati gampang. Sekarang aja mau mati kita. Karena harus tahu kamu siapa kau dan siapa saya, dibilang.
saya Abri ini adalah jiwa maut katanya. Itu yang ditulis di atas itu. Sudah itu ada si Pai yang tukang pembunuh di situ, yang tukang pembunuh orang itu. Ya, di sini dia diancam lagi. Disuruh lagi sini pos up. Di atas batu senter. Di atas batu senter. Ini batu senter. Ini. Ini. 150. Pasang pisau di bawah. Pasang pisau macam. Bukan pisau ini. Pisau dia. Disuruh pos up saya lagi. Hampir jatuh-jatuh di atas pisau itu badan saya. Saya gini-gini aja. Pelan-pelan. Dicabuk di atas saya lagi. Dicabuk dengan kayu di atas. Dengan kayu. Dicabuk sampai ke ujung kaki ini. Dicabuk. Belakang. Tapi yang pos up ini tidak berhenti. Terus, yang tukang pukul terus. Yang hitung terus. Sampai 150. Pos up itu. Sampai 150. Bukit Tangkura mereka itu namanya sudah tak tahu lagi. Pai itu tentara itu. Saya pikir kalau dom itu tidak dipindah, orang Aceh ini mungkin habis semua. Ngat bek di tumai ale urang gampung. Oh no mu madari kanyo dile bahlain wate adu dawalun sambung. Empunya rawi Mister Alih Bah meang saudara patna salah lun. Empunya rawi Mister Alih Bah meang saudara patna salah lun. Aluhnya ayah timbak pu dipegah di orang kampung. Hana pegah siapa memang an ke apa ke hana tom dengan tanya tu be tu awan tu be terlibat dengan tanya nak asing tu tanya kedraw tu namanya najak kebutuhan pelain najak tu sayang menyayanginya hana sebenarnya orang kampung. Mak ada kejadian mak ada. Bintang tu bagian cik mesti badah baik tu baik yang mana kada kan ya mita mesti nak hablang ya mesti game sema mesti pula pade kan kamu nak BO untuk dano gobi kan ya pegah ya tu macam temnan ya bantu mak mesti angkah gegenya na ju siura gegean na ju mesti batena rohana mutang le bak gom tu kan. Tungguan ayah je, nyan marduki nyonya ali lan telut, radali. Dia meninggal ayah, long dia meninggal biji. Long kudu ilmu tan ku budak-budak le belun nah ku ji minta bubu hai ku pajo ku minta hai ani banyaknya ya minta di bili gau luar-luar ni bak ku ehan kan hana yo tu mai bubu hai le abang hana le abi dan le ko hana le perasaan dah mulung hanjuk bubu dua ton hanjuk jak-jak meyak pilih pede. Pertama saya masuk di sini itu Desember 1998 setelah Askadom. Saya juga masuk pertama kemari, nasihat kawan-kawan ataupun kawan-kawan yang udah duluan ke PD itu bagusan tidak usah masuk deh, minta aja kepala dinas supaya pindah. Jadi mereka takut
akan membahayakan diri atau keselamatan saya sendiri di Tiro, karena kita tahu bahwa Tiro ini menurut versinya ABRI ataupun militer itu daerah yang sangat berbahaya, daerah pusatnya pemberontakan ataupun GAM gitu. Jadi kawan-kawan menyarankan pada saya minta tolong sama kepala dinas supaya dipindah aja gitu. Dan kita tahu bahwa di Tiro ini itu sejak 89 setelah kejadian dan Ramel tertembak yang kebetulan berboncengan dengan dokter, itu tidak pernah lagi dokter tinggal di Tiro ini. Tiro ini mungkin jadi sasaran karena Tengkuasan ya disebut-sebut Hasan Tiro itu. Mungkin dia orang itu anggap Hasan Tiro ini putra asli dari Tiro itu. Di sini karena dipikir pusat tempat Hasan Tiro tinggal. Maka padahal kalau seperti kami yang saya lihat, bagaimana wajah Hasan Tiro itu nggak tahu saya. Bagaimana masalah anggota GPK itu nggak tahu, karena apa sebab nggak pernah kita tengok kan. Tapi di sini yang kena ancaman bagi orang kampung. Ada kejadian-kejadian di kecamatan lain, kami pun kadang-kadang yang kena ngindap di sini Pak. Dan kadang-kadang istilahnya kejadian kecamatan Mila, kejadian di kecamatan Lumputu, kadang-kadang di Jim-Jim sana, padahal jauh dengan kecamatan Tiro Pak. Tapi yang kena sasaran Tiro juga. Ya, semasa teringat saya, semasa DOM, kami desa Luege ini pernah nginap. Arti nginap itu adalah menjaga keamanan desa kami. Maksud desa Luege kami. Ya, kami pernah jaga dari jam 6 sampai jam 12, itu tiap malam. Kami jaga ini adalah untuk menjaga kampung dari masuknya GPK. Tapi yang kami jaga itu nggak pernah nampak. Sedangkan kami disuruh jaga mulai dari jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Yang parah lagi kan, umpamanya kami ngindap, kan datang yang kontrol Paman Plesa udah jam 12. Udah kalian pulang sampai di Menasah. Sampai Menasah baru sampai, kejadiannya di kecamatan lain. Entah 100 km arahnya kemari. Udah balik arahnya kemari. Ya tempat semula kami gini. Umpamanya kejadian di Lumbutu sana, arahnya kemari juga. Entah di mana-mana arahnya ke Tiro juga. Memang kambing hitamkan Tiro. Padahal Tiro nggak ada apa-apa. Ya, kami mengungsi ke sungai ini karena itu paletnya itu kering, nggak ada air. Walaupun kita harus ke sungai ini harus melapor di pos ya, itu di pos 133 itu 31 kita harus melapor karena orang itu mencurigakan kalau kita ke sungai itu harus membawa beras untuk GBK. Orang itu mencurigakan atau itu jumpa sama GBK itu. Alasannya kita nyuci ke sungai katanya. Padahal kita membawa beras katanya, mau jumpa sama GBK. Bukan untuk nyuci, alasannya saja untuk nyuci orang itu. Kalau kita bawa kain di tema itu, dia minta apa? Minta lihat dulu. Atau ada beras itu, mungkin ada nasi yang kita bawa untuk GPK gitu. Kalau misalnya nggak boleh ke sungai, terus nyuci di mana, Bu? Nggak ada nyuci, kami nggak ada air, sumur pun nggak ada. Nggak nyuci, ya tinggal nyuci. Kalau ada hujan nanti ya nyuci sama air hujan. Kalau nggak ada hujan ya nggak nyuci. Kalau kami ketiduran, kami suruh mandi. Kadang-kadang kami kok jam, macam-macam lah. Kadang-kadang diambil KTP lagi, kami disuruh ambil ke pos sana. Ke pos. Kadang-kadang kami ada yang bawa barang, diambil sandal, gitu-gitulah. Jadi kadang-kadang kami nggak berani lagi ambil, misalnya kan gitu. Udah situ aja. Pos ngindak kami kedapatan tidur bareng satu orang. Itu semua kena tindak. Besoknya dipanggil ke pos Atis. Sampai sana suruh cari kayu bakar, suruh gotong royong, sorenya pulang. Ini kalau pulang jam 8 pagi itu terus masuk
pos ngindap siang. Siap umpamanya masuk orang tamu aja, orang dari luar lah periksa KTP. Itu kalau di sini posan di pertama perbatasan Tiro dengan Borneo masuk pos 1 pos ngindap siang. Itu aturan juga, maksudnya kan kami udah jaga 8 sampai jam 6. Dan dari jam 6 pulang sedikit mandi, ambil senter parang berangkali kemari. Nah, dengan sebutkan sehingga kami untuk mencari rezeki enggak sempat. Itulah coba dengar kawan yang kami ngindap. Itu suaranya kan. Suara kodok sama anjing. Itulah adik, itu kawan kami. Itu kawan kami sebenarnya, Pak. Ini tanaman baru mulai ditanam karena dulunya sejak 90 sampai sekarang nggak bisa masuk karena gara-gara dom. Memang yang dulunya yang sudah ditanam sebelum dom memang kita sudah punya hasil semua. Jadi selama dom, jadi kebun ini sampai terbengkalai, nggak bisa kerja, nggak dikasih masuk, maka semua mati. Nggak boleh masuk karena gara-gara GPK katanya. Kadang-kadang kita bilang jumpa sama GPK, maka dilarang masuk kebun. Maka kebun ini jadi semak lah, maka semua mati. Ini sudah ditanam mati, yang sudah buah mati. Maka hasilnya nggak ada lagi, ya kerja di sawah saja. Hasilnya kalau kerja di sawah Pak, kurasa kurang memuaskan karena satu jalan saja. Kalau dulunya sebelum dom, kita kadang-kadang setengah hari bisa masuk kebun, ada hasil di kebun sedikit, setengah hari masuk sawah, di sawah ada hasil sedikit, maka cukuplah untuk makan. Tapi selama dom, karena kita nggak bisa masuk kebun, punya hasil nggak bisa kita ambil, maka keadaan saya sekarang memang sangat sulit, kekurangan lah kira-kira. Kami sebagai masyarakat Tiro pada tahun 1994 dan 2 ya 92 pernah melaksanakan sebagai unit UKPP. Jadi arti UKPP unit kesertaan penegak Pancasila Rati sampai 25 orang itu tiap hari pagi mulai jam 8 sampai jam 12. Kami sana di lapangan itu dibayar ya militer juga pendidikannya. Dimitirkanlah kami itu. Tujuan itu untuk jangan berpolitik ataupun jangan ikutan sama orang GPK dulunya. Supaya dengan terpengaruh sama orang itu. Makanya kami dididikan sebagai militer semua. Dimitirkanlah gitu. Kami waktu dibayar sebagai ratih ini banyak kali terganggu. Aktivitasnya sehari-hari itulah hanya mengikut ratih. Sedangkan kerja sehari-harian di kampung ini nggak bisa kita lakukan karena selalu kayak ginilah. Diganggu aja. Sedangkan itu ABRI pelindung rakyat. Sedangkan kalau orang itu operasi kemari, umpamanya pos di sini di situ pos orang itu, bukan ABRI jaga rakyat. Kami yang jaga ABRI. Kadang-kadang kami satu kampung suruh jaga orang itu tidur enak, orang itu di dalam. Kami ya gigi pecat, gigi nyamuk. Itu sudah terbalik rakyat jaga ABRI kan. Kami yang jadi tamengnya seperti operasi umpamanya kalau operasi masa 20 orang masyarakat 1 orang tentara, 20 orang masyarakat 1 tentara. Waktu ya serbu katanya, serbu gunung itu. Orang itu di belakang, ya kita yang punya parang di depan. Itu kalau parang bagus. Ini bambu runcing, itu apa bambu runcing? Mau melawan sama senjata kita. Makanya rakyat dengan ABRI nggak serasi. Mana serasi gitu. Katanya seperti air tanpa ikan tuh mana ada, kan omong kosong aja. Gitu maksudnya. Do da idang bengong kemang dalam istana
Berijang raya muda sedang, tajak bantu perang nejak tulung nanggro. Berijang raya muda sedang, tajak bantu perang anak bila agama. Perang hai perang perang sabilillah, syahid dalam perang perang sabilillah. Menyajahin anak dalam perang sabi, ludo Tuhan bi ainon mabiyah. Sebenarnya saya tidak mau bicara dengan bahasa Indonesia karena saya ini orang Aceh, mau bicara dengan bahasa Aceh. Tapi alangkah sayangnya abang tidak mengerti bahasa Aceh, maka terpaksalah saya ngomong bahasa Indonesia supaya abang tahu. Sebenarnya kalau kami orang Aceh tidak mau lagi berbahasa dengan bahasa Indonesia. Bangsa Aceh sekarang sudah mulai bangkit kembali. Padahal tahun 90 kita lihat bahwa bangsa Aceh seolah-olah tidak mau lagi berjuang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bersatu. Sudah bersatu untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan dari jajahan Indonesia. Yang kita perjuangkan ini adalah sampai di mana enggak ada batas, sampai merdeka. Sebelum merdeka pasti sampai bayi dalam kandungan juga akan memperjuangkan bumi Aceh ini harus merdeka. Bagaimana Aceh ini harus merdeka? Oh, masalah bilang gini gitu enggak kami percayakan lagi. Walaupun dari Kato Camat, walaupun dari mana saja yang bilang bahwasanya kita harus gabung lagi Indonesia, enggak mau lagi. Berdarah badan saya semua. Ya Allah ya Tuhanku, merdekalah nang Aceh ini. Yang saya minta merdeka, merdeka, merdeka Aceh. Soal referendum ini perlu juga, Pak. Biar memisahkan kami orang Aceh ini dengan Jakarta. Jangan lagi kami bisa, jangan lagi kami kemana-mana, harus kami yang pokoknya harus negeri ini harus merdeka. Gitu, harus berpisah dari RI, kami minta itu. Enggak bersatu lagi dengan Indonesia. Kenapa, Bu? Kami harus berpisah. Kenapa? Gitu, biar kami berdiri sendiri. Pokoknya kami berdiri sendiri gitu, harus berpisah dengan Indonesia, nggak mau bersatu lagi dengan Indonesia. Dengan RI kami harus berpisah. Karena semenjaknya dari dulu, namanya Soekarno, dari dulu mulai Soeharto lagi kami disiksa. Gak apa-apa sih ini. Merdeka Tuhan dari Indonesia. Nubuga belim tepat ngon Indonesia jawang bem tepat di kemung Aceh. Again nubuga. Pajangan kawin di toilet merdeka. Nina Soti. Akan saya merdeka. Oh, tiama nak mangat lem kawin. Ya, belu lem kawin kayak karu kayak cok lako, ada kayak poli pai kata janda lagi no kan sedih. Jadi bahasa merdeka le. Walaupun tayo kan ada tumeng singa merdeka, kadang nantinya adik dan adik tayo kan harus merdeka. Baik dikaji. Baik nak tersiksa. Tayo pih meseka merdeka tak ibadah pih ke sempurna macam. Jangan sampai masyarakat Tiro ini balik dom yang kedua, Pak. Jadi kalau maksud balik dom kedua ini, kami masyarakat Tiro ini susah. Karena contoh kayak pepatah orang Aceh, kameng beli kap jagung, kameng gampung kuneng lawa. Itu artinya gini, Pak. Kameng gunung yang makan jagung, kameng gampung yang kena pukul. Jadi istilah itulah, jangan nanti ABRI yang datang ke Tiro ini
mencari GPK atau agam, jangan sampai masyarakatlah yang disiksa atau yang dipukul atau yang diculik gitu Pak. Orang itu yang salah, kami yang di kampung kena tampeleng ataupun kena, pokoknya semuanya lah kena itu. Dari siksaan kami yang semua yang kena. Jadi sedangkan yang salah itu, tapi kenapa kena kami di sini kampung? Itu yang kami yang enggak habis pikir itu. Itu pepatah kami gle pajago-jagung, kami ngampung kena gawa. Belum